Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan, begitu juga taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, yang mana kita masih membahas persoalan terkait tentang sholat Jumat, dan kita sudah sampai pada permasalahan yang keempat, yaitu al-khutbah, terkait tentang khutbah. Penulis mengatakan hafizahullah ta'ala, al-khutbatu ruknun min arkanil jum'ah, bahwasanya khutbah pada rangkaian sholat Jumat itu merupakan rukun daripada sholat Jumat. La tasihhu illa biha, tidak sah Jumatan itu tanpa adanya khutbah. Limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam wa adamu tarkihi laha abadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika Jumatan itu selalu dirangkaikan dengan khutbah, dan tidak pernah sama sekali beliau meninggalkan khutbah dalam Jumatan. Wahuma khutbatan, ya, dan khutbah itu ada 2 kali khutbah pada Jumatan. Yushtaratu li sihhati sholatil jum'ati ayataqaddama ala sholat, dan disyaratkan untuk sahnya sholat Jumat itu bahwasanya khutbah lebih dulu daripada sholatnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi khutbah merupakan rukun, ya, yang mana Jumatan seseorang itu, Jumatan kita itu tidak sah tanpa adanya khutbah. Jadi fardu kifayah bagi di sebuah masjid itu harus ada seseorang yang punya kemampuan untuk menyampaikan khutbah, ya. Atau kita tarik hukum, bagi panitia masjid itu maka harus bersusah payah, ya, untuk mencari seseorang yang mampu melakukan khutbah. Bila mana suatu masjid melakukan rangkaian Jumatan, nah, tiba-tiba mungkin yang dijadwalkan untuk menjadi khotib itu tidak hadir atau berhalangan, dan ternyata di masjid tersebut tidak ada sama sekali orang yang mampu khutbah, maka satu masjid itu berdosa, ya. Satu masjid itu berdosa karena khutbah itu merupakan fardu kifayah. Kemudian maka jika tidak ada yang mampu berkhutbah, maka sholatnya itu digeser menjadi sholat duhur, ya. Sholatnya digeser menjadi sholat duhur, ya. Tapi itu tadi, satu masjid itu berdosa karena khutbah merupakan fardu kifayah. Adapun sholatnya merupakan fardu ain, ya. Maka harus diusahakan dalam satu masjid itu, entah itu DKM-nya atau apapun yang menjadi jamaah di masjid tersebut, usahakan ada di antara mereka itu yang mampu untuk melaksanakan khutbah Jumat, karena itu merupakan rukun dalam rangkaian Jumatan. Dan khutbah itu 2 kali, ya, 2 kali khutbah, ya. Dan itu jumhur ulama, merupakan pendapat jumhur ulama bahwasanya khutbah Jumat itu dilaksanakan 2 kali, ya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian duduk, kemudian azan, muazin azan, kemudian setelah itu khatib berdiri,
Nah, selesai menyampaikan nasihat-nasihat, kemudian duduk kembali, duduk sejenak, kemudian berdiri lagi. Nah, setelah itu mengakhiri khutbahnya. Ya. Itu merupakan, meskipun ada segelintir ulama ya yang mengatakan bahwasanya yang wajib itu cuma satu kali khutbah. Ya, adapun yang keduanya itu merupakan sunnahnya khutbah. Ya, sunnahnya dalam rangkaian khutbah Jumat. Di sini penulis setelah membawakan materi khutbah itu kembali membahas terkait tentang persoalan yang kelima adalah sunanul khutbah, sunnah khutbah. Berarti yang dipilih oleh penulis di sini itu tidak menyampaikan terkait tentang rukun-rukun khutbah. Ya, karena memang ada di antara beberapa ulama itu yang mereka tidak mempersyaratkan bahwasanya ada beberapa rukun-rukun ya dalam yang harus dilaksanakan ketika seseorang itu khutbah Jumat ya. Seperti di dalam pendapat Imam Abu Hanifah ya. Pokoknya seseorang itu sudah dianggap berkhutbah, sudah sah khutbahnya. Ya, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad, setelah itu selesai turun ya sudah dianggap sah. Ya, itu diantara kalau di mazhab Abu Hanifah. Kalau di mazhab Imam Malik yang penting ada ucapan amar ma'ruf atau nahi munkar ya, amar ma'ruf atau nahi munkar. Contoh misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu duduk azan kemudian berdiri alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Para jamaah sekalian, hendaklah kita menunaikan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Setelah itu sudah selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sah ya kalau di mazhab Imam Malik. Yang lebih ketat adalah fikih Imam Hanabilah ya, dan juga fikih Imam Syafi'i ya. Dalam fikih Imam Syafi'i ataupun fikih Imam Hanabilah itu mensyaratkan ada 4 rukun yang harus ditunaikan pada saat seseorang itu khutbah ya. Kalau di Hanabilah itu cukup 3, kalau di Imam Syafi'i itu 4. Yang pertama itu harus ada puji-pujian ya. Jadi seorang khatib itu harus mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua harus ada wasiat takwa ya. Harus ada wasiat takwa. Makanya khatib itu seringkali mengucapkan, jamaah sekalian, hendaklah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk rukun ya dalam praktek fikih Hanabilah dan fikih Syafi'iyah. Kemudian harus membaca satu ayat full ya. Satu ayat full. Makanya sering juga khatib itu ya untuk menggabungkan antara wasiat takwa dan juga rukun untuk membaca satu ayat full, maka seringnya dibaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Kemudian selanjutnya adalah ada doa ya, ada doa untuk ampunan bagi kaum muslimin dan juga kaum mukminat ya. Kemudian ada tambahan lain yaitu mengucapkan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sekedar itu khutbah. Makanya sebenarnya gampang sekali bagi seorang khatib itu ya untuk khutbah ya. Cukup meskipun dia tidak mampu untuk memberikan nasihat secara full ya. Cukup misalkan suatu ketika khotibnya berhalangan ya, maka jangan ragu untuk naik menyampaikan khutbah. Cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah itu duduk, bangkit lagi, kemudian innal hamdalillah atau alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ya nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain ya. Kemudian setelah itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Wahai jamaah sekalian, hendaklah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu duduk, bangkit lagi. Ya, sudah itu langsung dia langsung mengucapkan doa ya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, selesai ya. Sah khutbahnya. Ya, jadi maka tidak diragukan, maksudnya jangan sampai ketika suatu kondisi ya khotibnya berhalangan dan tidak ada yang berani naik khutbah, maka beranikan diri kita untuk naik menyampaikan khutbah. Kemudian permasalahan yang selanjutnya adalah wa yusannu du'a lil muslimin ya. Al-mas'alatul khamisah. Permasalahan yang kelima.
sunnah-sunnah khutbah. Ya, jadi dalam khutbah itu, jadi tadi ada rukunnya, maka ada pula sunnah-sunnahnya. Ya. Wa yusannu du'a lil muslimin bima fi salahu dinihim wa dunyahum. Disunnahkan bagi khatib itu untuk berdoa, ya, mendoakan kaum muslimin untuk kebaikan mereka, untuk kebaikan agama dan juga kebaikan dunia mereka, ya. Ma'ad du'ai liwulati umuril muslimin bis salahi wat taufiq. Begitu juga disunnahkan bagi khatib itu untuk mendoakan pemimpin, ya, pemimpin kaum muslimin, didoakan agar diberikan taufik, ya, dalam menjalankan amanahnya. Ya, jadi diantara sunnah, ya, sunnah khutbah itu tentunya bagi khatib itu mendoakan kaum muslimin, ya, mendoakan untuk kebaikan kaum muslimin. Terlebih yang sangat dianjurkan juga adalah bagaimana mendoakan, ya, dalam khutbahnya itu, mungkin di khutbah kedua setelah orang berdoa itu mendoakan bagi kebaikan pemimpin, ya. Kenapa sangat dianjurkan kita mendoakan untuk pemimpin? Ya karena kalau kita mendoakan pemimpin, kemudian Allah berikan taufik kepada pemimpin, Allah berikan kebaikan kepada pemimpin, maka kita semua itu akan merasakan manfaat daripada kebaikan pemimpin itu. Ya, ya kita tentunya bersyukur, ya, kalau misalkan pemimpin kita itu kebijakan-kebijakannya itu menguntungkan kita. Kebijakan-kebijakannya itu berpihak kepada masyarakat, apalagi masyarakat kecil, ya. Tidak menyengsarakan warga, tidak menyengsarakan masyarakat. Maka sangat dianjurkan bagi kita untuk senantiasa mendoakan pemimpin-pemimpin kita, ya. Sudah tentu jangan hanya kita mendoakan ketika di mimbar-mimbar, ya. Di sholat-sholat kita, setelah kita selesai sholat, ya, ataupun ketika kita berdoa, maka jangan lupa untuk menyisipkan satu doa kita untuk mendoakan pemimpin kita, ya. Karena kalau kita hanya mendoakan diri kita sendiri, ya, yang mungkin kalau Allah mengijabah, yang merasakan manfaatnya hanya diri kita sendiri. Tapi kalau kita mendoakan pemimpin kita agar baik, agar adil, ya, agar menunaikan amanahnya dengan sebaik-baiknya, maka yang merasakannya bukan hanya kita, tapi seluruh masyarakat, seluruh warga itu akan merasakan manfaat daripada kebijakan pemimpinnya. Mungkin di awal tahun ini yang kita rasakan manfaat daripada kebijakan pemimpin adalah dapat subsidi token listrik, ya, mengisi 100.000, seakan-akan kita mengisi 200.000. Jadi orang naisi memang itu token listriknya. Itu diantara kebijakan yang kita rasakan dari pemimpin pada saat ini. Jadi kita dianjurkan untuk mendoakan pemimpin. Bahkan diantara ulama itu mengatakan, ya, kalau saya punya, ya, andaikan saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu doa yang mustajab, satu doa yang langsung diijabah oleh Allah, maka saya manfaatkan doa tersebut untuk mendoakan pemimpin, ya. Jadi ulama itu mengatakan kalau saya diberikan satu kuota doa yang langsung diijabah oleh Allah, maka saya manfaatkan kuota tersebut untuk mendoakan pemimpin, ya. Mendoakan pemimpin. Saking pentingnya kita dianjurkan untuk mendoakan pemimpin. Makanya masuk dalam sunnah, ya, sunnah khutbah itu diantaranya adalah mendoakan pemimpin. Liannahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika berdoa, kana idza khataba yaumal jum'ati da'a, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila khutbah, ya, pada hari Jumat itu berdoa. Wa asyara bi usbu'ihi, dan kemudian mengangkat tangannya, ya, dengan bertelunjuk seperti ini, wa ammanan nas, dan jamaah itu mengaminkan, ya. Jadi Nabi SAW itu ketika khutbah juga berarti beliau berdoa, ya. Dan posisi ketika beliau berdoa, ya, itu situasi ketika beliau berdoa pada khutbah Jumat, itu cara berdoa beliau adalah dengan mengangkat jari telunjuknya. Jadi cara berdoanya ketika khutbah itu dengan mengangkat jari telunjuknya, ya. Itu ketika orang itu berdoa dalam keadaan khutbah, ya. Jadi sunnahnya adalah mengangkat jari telunjuk. Berarti Allahumma ighfir, ya, tiba-tiba mengangkat tangannya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai selesai doa. Itu sunnahnya adalah, prakteknya adalah dengan mengangkat telunjuk, ya. Dalam berkhutbah itu ada beberapa kondisi, ya, dalam berkhutbah, maaf. Dalam berdoa itu posisi tangan itu ada beberapa kondisi, ya. Ada 3 kondisi. Ada doa mutlak, ada doa muqayyad, ya. Ada doa muqayyad dan ada doa mutlak.
Doa muqayyad adalah doa-doa tertentu ya. Yang mana ketika Nabi berdoa pada situasi-situasi tertentu, Nabi mencontohkan posisi tangannya. Seperti ketika beliau berdoa di sofa ya, di sofa, dan beliau berdoa di Marwah, dan juga ketika beliau berdoa pada saat istisqa ya, meminta hujan. Itu posisi Nabi adalah mengangkat tangan ya. Jadi kita disunnahkan ketika berdoa di situasi seperti itu, maka anjurannya, sunnahnya adalah berdoa dengan mengangkat tangan ya. Ada juga kondisi di mana Nabi berdoa tapi tidak mengangkat tangan ya. Maka kita juga ketika berdoa di kondisi seperti itu, maka sunnahnya adalah kita juga tidak mengangkat tangan sebagaimana praktek Nabi Muhammad SAW. Contoh adalah ketika seseorang itu berdoa pada sholat ya. Sholat itu kan ada beberapa doa ketika duduk di antara dua sujud ya. Rabbighfirli, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah. Kita berdoa situ, tapi Nabi tidak mengangkat tangan. Maka jangan seseorang itu berdoa di situ dengan mengangkat tangan, karena sunnahnya Nabi tidak mengangkat tangan. Atau ketika berdoa di akhir tasyahud ya, setelah membaca fil alamina innaka hamidum majid, kemudian dia berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr ya, jangan mengangkat tangan karena prakteknya Nabi tidak mengangkat tangan ya. Itu jadi itu namanya doa muqayyad. Ada doa di mana Nabi itu mengangkat tangan tapi dengan mengisyaratkan jari telunjuk ya, seperti ketika Nabi khotib ya, Nabi berkhutbah, beliau berdoa, maka sunnahnya adalah dengan mengangkat tangan ya, mengangkat jari menunjuk ke atas ya. Maka ketika khotib berdoa, yaitu posisi tangannya jangan seperti ini, karena prakteknya dari Nabi Muhammad SAW itu adalah dengan mengangkat tangan ya, jari ketika doa dalam keadaan berkhutbah. Nah, selain daripada itu ya, yang tidak ada praktek dari Nabi SAW, yang misalnya situasinya random ya, situasi apapun yang itu tidak dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka sunnahnya berdoa itu adalah dengan mengangkat tangan ya. Sunnahnya berdoa itu adalah dengan mengangkat tangan ya. Misalkan kita berdoa di kapanpun ya, di situasi apapun selain tadi yang kita sebutkan yang dipraktekkan Nabi, maka sunnahnya itu adalah dengan mengangkat tangan ya. Karena banyak hadis-hadis yang menyebutkan, itu mutawatir, menyebutkan, menunjukkan bahwasanya Nabi itu berdoa di kondisi-kondisi apapun yang tidak, itu bukan di tempat yang muqayyad, itu Nabi mengangkat tangan. Seperti ketika Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin, beliau mengangkat tangan. Beliau juga pernah mendoakan Utsman bin Affan dengan mengangkat tangan dan lain sebagainya. Maka sunnahnya, anjurannya ketika kita berdoa itu adalah dengan mengangkat tangan ya. Dan salah satu juga doa kita diijabah ya, agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita berdoa dengan mengangkat tangan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innallaha tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu malu ya, bila seorang hambanya itu mengangkat tangannya untuk berdoa, meminta kepada Allah dan kembali dalam keadaan kosong. Ya, artinya Allah tidak mengijabah doanya. Ya, artinya ketika kita mengangkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah malu ketika kita mengembalikan tangan kita dalam posisi tidak berdoa, menurunkan tangan, Allah malu dalam keadaan tangan kita itu kosong. Ya, artinya insya Allah cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keadaan-keadaan di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi ada kadang tangan kita diangkat ya, kadang tangan kita tidak diangkat sesuai dengan praktek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya wa ayyatawallahuma ma'as salati wahid ya. Dan disunnahkan adalah orang yang berkhutbah adalah juga orang yang sama untuk memimpin salat ya, memimpin salat Jumat. Jadi sunnahnya itu. Jadi sebenarnya sunnahnya yang lebih afdal itu adalah siapapun yang khutbah, maka dia juga yang sunnahnya adalah memimpin sholat ya. Dan itu memang di zaman Nabi itu, Nabi yang khutbah ya, Nabi juga yang imam ya. Bahkan sampai di zaman para khulafaur rasyidin ya, Umar yang Abu Bakar yang khutbah, beliau juga yang imam ya. Sebenarnya yang nanti di zaman-zaman belakangan ini ya, lain yang khutbah, lain juga yang imam ya. Padahal yang lebih afdal adalah siapa yang khutbah maka dia juga yang imam. Tapi terkadang juga ya, kadang pihak panitia itu trauma ya, karena yang datang khutbah itu kan kita tidak kenal, kita tidak tahu bagaimana bacaan Al-Qur'annya ya. Karena sering didapati ada orang yang khutbah
ketika khutbah bagus ya, karena maksudnya speakingnya bagus dan lain sebagainya. Tapi ketika disuruh imam, masya Allah bacaannya amburadul ya. Jadi kadang ya pihak panitia tentu trauma ya, jangan sampai orang yang khutbah ini bacaannya tidak sesuai dengan tajwid atau makharijul huruf. Makanya sudah ditetapkan imamnya. Maka itu sebenarnya itu tidak mengapa ya, tidak mengapa. Tapi kalau misalkan kita sudah tahu oh khotibnya ini insya Allah bacaannya bagus, apalagi penghafal Quran, maka lebih baiknya yang khotib itu yang dipersilahkan untuk imam ya, karena begitu sunnahnya. Cuman karena orang lain mengatakan wah tentunya ya Nabi ya khutbah, dia juga imam ya, siapa orang yang mau mengimami Nabi ya, atau siapa orang yang mau menceramahi Nabi ya. Alasannya seperti itu, alasannya ya tidak apa-apa kalau yang khutbah itu beda sama imam itu beda, dengan alasan di zaman Nabi ya siapa yang orang mau mengimami Nabi ya, siapa orang yang mau mau menceramahi Nabi ya. Jadi memang pantas bahwasanya yang khutbah itu Nabi dan imam juga adalah Nabi ya. Tapi ya itu praktek itu tidak hanya oleh Nabi Muhammad SAW ya, praktek itu oleh Abu Bakar, oleh Umar ya, oleh Utsman dan orang-orang salaf, ulama-ulama salaf terdahulu. Hanya belakangan ini beda yang khutbah dan juga beda yang imamnya. Tapi itu tadi mungkin karena ada kondisi-kondisi tertentu sehingga panitia masjid itu menetapkan yang imamnya ini ya, bukan orang yang bertugas sebagai khotib. Kemudian sunnah selanjutnya adalah wa yarfa'u sautahu bihima hasbat taqah ya. Hendaknya di antara sunnah bagi khotib itu ketika atau khutbah adalah khotib itu mengeraskan suaranya ya, semampunya. Ketika khutbah adalah mengeraskan suara semampunya ya, agar orang-orang itu semangat ketika mendengarkan khutbah ya. Kalau khotib itu suaranya lemah ya, itu jamaah bisa ngantuk ya dan lain sebagainya. Maka disunnahkan adalah khotib itu mengeraskan suaranya ya, bersemangat. Kemudian wa ayyahtuba qa'iman ya, dan disunnahkan juga khotib itu berdiri ya, dalam posisi berdiri. Ya qaulihi ta'ala wa taraku qa'ima ya, dan mereka meninggalkan Muhammad ya, ketika kamu sedang khutbah dalam keadaan berdiri mereka meninggalkan bubar ya. Jadi ayat ini di akhir surah Jum'ah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan ketika mereka melihat ada pedagangnya, ada perniagaan, wa tarakuka qa'ima, maka mereka meninggalkan wahai Muhammad. Itu sebab nuzulnya. Jadi Nabi itu pernah khutbah ya, khutbah dalam keadaan berdiri ya. Jadi dari situlah dalil mengapa khutbah itu disunnahkan dengan berdiri. Jadi Nabi pernah berkhutbah ya. Tiba-tiba ada seorang yang datang ke Madinah dengan membawa barang dagangan. Itu para sahabat tiba-tiba meninggalkan Nabi ya, karena tidak ingin ketinggalan ya barang dagangan ini, ada barang dagangan baru. Meninggalkan Nabi dalam keadaan khutbah. Hanya sekitar, menurut riwayat hanya sekitar 12 orang yang tinggal tetap mendengarkan Nabi pada saat itu khutbah. Ya, jadi makanya di sini Allah turunkan Kul ma indallahi khairum minallahi wa minat tijarah. Katakanlah bahwasanya apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada dagangan-dagangan mereka. Karena memang menurut riwayat itu di awal-awal pensyariatan sholat Jumat, itu praktek Jumatnya itu orang sholat dulu baru khutbah. Seperti pada saat kita hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Ya, itu awal-awal sholat Jumat itu ya. Prakteknya itu kan sholat Jumat itu mulai di tahun 1 Hijriah ya, di tahun 1 Hijriah ketika Nabi pertama kali sampai di Madinah ya. Dan itu prakteknya menurut riwayat bukan khutbah dulu, prakteknya itu adalah sholat dulu ya, baru itu setelah itu Jumat. Makanya ketika kasus ini, ketika Nabi khutbah, itu kan orang sudah sholat Jumat ini. Ketika Nabi khutbah tiba-tiba ada pedagang yang datang masuk di Madinah. Ada orang lihat ada dagang baru nih, tiba-tiba meninggalkan Nabi dalam keadaan berkhutbah. Makanya setelah itu diubah praktek Jumat itu. Ya, khutbah dulu, setelah itu sholat. Ya, khutbah dulu, setelah itu sholat. Ya, jadi itu. Jadi disunnahkan bagi khotib itu khutbah dalam keadaan dengan posisi berdiri. Ya, kalau tidak mampu ada uzur maka boleh sambil duduk. Ya. Tapi kalau ada orang lain yang mampu berkhutbah, maka itu yang lebih didahulukan dibanding orang yang tadi mendapatkan tugas
tapi mungkin karena dia tidak sanggup berdiri, ya sanggupnya duduk, maka lebih baik untuk digantikan dengan orang yang mampu khutbah itu dalam keadaan berdiri. Kemudian sebagaimana juga sabda Nabi Muhammad SAW, ya diriwayatkan oleh Jabir bin Samrah, karena Rasulullah SAW yakhtubu qa'iman, adalah Rasulullah SAW itu ketika khutbah beliau berdiri, thumma yajlis, kemudian setelah itu duduk, thumma yaqumu fayakhutub, kemudian berdiri kembali untuk khutbah kedua. Ya, faman haddatsaka annahu yakhtubu jalisan faqad kadzaba. Barang siapa yang menyampaikan kepada bahwasanya Nabi itu khutbah dalam keadaan berduduk, sesungguhnya dia telah berdusta. Jadi prakteknya Nabi itu khutbah dengan keadaan berdiri, selalunya seperti itu. Tidak pernah Nabi itu khutbah dalam keadaan duduk. Kemudian wa ayyakuna ala mimbar au makanin murtafi, ya. Dan juga disunnahkan bagi khotib itu berada di atas mimbar atau di tempat yang agak tinggi, ya, di tempat agak tinggi. Lianna sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu ala mimbarihi, karena Nabi SAW itu berkhutbah di atas mimbar, wa huwa murtafi, dan mimbarnya itu tinggi, ya. Wa lianna dzalika ablaghu fil alam wa ablaghu fil wa'd, karena ketika khutbah di posisi yang agak tinggi itu lebih bisa sampai, ya, suaranya sampai, mungkin sampai ke belakang, dan bisa sampai, nasihatnya bisa sampai kepada jamaah. Ya, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Ya, dulu Nabi itu di awal-awal, ya, sebagaimana tadi ketika Nabi sampai di Madinah, ya, membangun masjid, dan disitulah pertama kali disyariatkan dilaksanakan sholat Jumat. Nabi itu khutbah masih berdiri di lantai, ya, masih berdiri di lantai. Ya, kemudian ada jamaah yang protes, ya Rasulullah agak tinggi-tinggi sedikit, karena yang di belakang itu mungkin tidak mendengarkan suara Nabi atau tidak mampu melihat Nabi ketika khutbah. Karena kan diantara cara agar kita bisa fokus mendengarkan khutbah adalah kita melihat khotibnya. Ya, jadi ada sahabat yang berdiri, ya, protes. Ya Rasulullah, ketika khutbah itu bagusnya di tempat tertinggi, di tempat yang agak tinggi. Makanya para sahabat pada saat itu membuat mimbar pertama. Jadi kondisi mimbar pertama Nabi SAW itu adalah dari batang kurma, ya. Jadi batang kurma, ya, pohon kurma, ya, biasa kan yang di bawah itu agak besar, maka digergaji bagian bawah, ya, kemudian cukup untuk Nabi berdiri di situ, ya, mungkin setinggi inilah, ya, maka Nabi berdiri di situ. Itu batang kurma, ya, batang kurma, ya, batang kurma. Itu posisi bentuk mimbar pertama Nabi Muhammad SAW. Kemudian, dan itu bertahun-tahun, ya, Nabi, jadi awalnya tadi Nabi adalah khutbah dalam keadaan berdiri di lantai, ya. Kemudian setelah itu Nabi berdiri di atas batang pohon kurma, ya, yang sudah digergaji. Kemudian setelah itu bertahun-tahun, itu mungkin menurut riwayat ada sampai tahun ke-8 Hijriah, ada salah seorang sahabiah, sahabat wanita yang mengatakan, ya Rasulullah, saya punya budak dan dia itu adalah tukang kayu, ya. Bagaimana kira-kira kalau saya buatkan mimbar untuk Anda ya Rasulullah? Maka Nabi silahkan, ya. Maka dibuatlah, ya, desainnya, ya, menurut desain tukang kayu itu. Jadi Nabi tidak menentukan bahwasanya desainnya harus seperti ini. Maka dibuatlah mimbar kedua itu adalah dengan 3 anak tangga, ya, 3 anak tangga. Jadi mimbarnya 3 anak tangga, tanpa ada hiasan-hiasan. Cukup sekedar kayu, sekedar kayak tangga saja, tapi 3 anak tangga. Tangga pertama, kemudian tangga kedua, kemudian tangga ketiga. Tangga ketiga disitulah Nabi duduk, ya. Jadi kakinya, ketika Nabi duduk di tangga ketiga, kakinya beliau berada di tangga kedua, ya. Jadi setelah selesai mimbar kedua Nabi SAW itu, dan pertama kalinya Nabi menggunakan itu, mimbar yang tadinya dipakai Nabi bertahun-tahun, itu yang sebatang kurma itu menangis, ya, merintih, ya, menangis. Karena ya selama ini saya menemani Nabi, tiba-tiba ditinggalkan begitu saja, jadi menangis. Kemudian Nabi turun dari mimbarnya, memeluk batang kurma itu, ya, barulah batang kurma itu berhenti menangis. Kata Nabi, andaikan saya tidak peluk, dia akan menangis sampai hari kiamat. Itu diantara mujizat Nabi SAW. Jadi mimbarnya bersedih, ya, ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena dipakai bertahun-tahun, ya. Tiba-tiba ada mimbar baru, ya, ditinggalkan, ya, untuk kemaslahatan, dan dia menangis, ya, codoy, ya, ditinggalkan. Kata Nabi, andaikan saya tidak peluk dia akan menangis sampai hari kiamat, ya. Jadi itu sunnahnya adalah khotib itu berada di atas mimbar. Kemudian wa yajlisa bainal khutbataini qalilan, dan disunnahkan bagi khotib itu duduk, ya, duduk sejenak, ya, di antara 2 khutbah.
Liqaulihi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaktubu khutbatain, ya, Nabi khutbah dengan dua khutbah, wa huwa qaimun, dan beliau dalam keadaan berdiri, yafsilu bainahuma bijulus, kemudian memisahkan di antara dua khutbahnya itu adalah dengan duduk sejenak. Ya. Kemudian selanjutnya, wa yusannu qasrul khutbatain, dan disunnahkan itu adalah memendekkan khutbah, ya, memendekkan kedua khutbah. Watsaniyatu aqsaru minal ula, dan khutbah yang kedua lebih pendek daripada khutbah yang pertama. Ya, misalkan khutbah pertamanya itu mungkin sekitar 10 menit, khutbah keduanya sekitar 5 menit. Ya, jadi khutbah kedua lebih pendek daripada khutbah pertama. Tapi saya pernah temukan seorang khatib itu dia khutbah tidak cukup sampai 5 menit selesai khutbah pertama, dia duduk. Ya, dia duduk. Nah, setelah itu naik berdiri lagi untuk khutbah kedua. Dan khutbah keduanya ini lebih panjang daripada khutbah pertama, bahkan sampai mencapai 15 menit. Ya. Setelah selesai, sebenarnya ini Ustadz ya, terkenal juga di Makassar, tapi saya tidak perlu sebutkan namanya. Setelah selesai khutbah, itu ditanya sama panitia masjid. Kebetulan saya juga mendengarkan karena di sab pertama. Ustadz, kenapa tadi khutbah keduanya itu panjang sekali dibanding khutbah pertamanya? Karena apa alasannya Ustadznya? Bagus juga alasannya Ustadznya. Dia katakan karena biasanya itu orang dia nanti masuk di masjid setelah dengarkan khotibnya barakallahu li wa lakum, khutbah kedua baru masuk ke masjid. Jadi saya sengaja untuk memendekkan khutbah pertama biar orang yang di luar itu sudah tahu, mau orang sholat masuk lagi. Ternyata masuk di masjid baru mendengarkan nasihat di khutbah kedua. Ya, itu salah satu trik gitunya ya katanya. Ya, gitunya. Ya, biar orang-orang yang masih berada di luar itu kiranya orang sudah mau sholat, selesai khutbah pertama, masuk lagi ya khutbah kedua nih. Ya, ternyata di khutbah keduanya barulah dipanjangkan nasihat-nasihatnya dan lain sebagainya. Itu di antara gitunya. Ya, boleh juga ya, tapi jangan sering ya, apalagi kalau misalnya di masjid yang sama ya. Karena sunnahnya adalah memendekkan dua khutbah, tapi khutbah yang kedua lebih pendek daripada khutbah yang pertama. Di hadis Ammar marfu'an, sebagaimana hadis Ammar yang diriwayatkan secara marfu, Rasulullah SAW bersabda, inna tula sholatir rajuli wa qasru khutbatihi ma'innatun min faqihi. Sesungguhnya ya, panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbahnya itu tanda kefakihannya pada agama. Fa'atilus sholah waqsurul khutbah, maka panjangkanlah sholat dan pendekkanlah khutbah. Ya. Ini hadis ini perlu dipahami secara baik ya, karena banyak orang yang salah memahami hadis ini. Jadi ketika Nabi mengatakan panjangkanlah sholat dan pendekkanlah khutbah, bukan berarti sholat itu lebih panjang daripada khutbahnya, atau khutbah itu lebih pendek daripada sholatnya. Banyak orang yang pahami seperti itu. Wah, khatibnya ini tidak sesuai sunnah Nabi. Kenapa? Ya, panjang sekali khutbahnya. Ya, lebih panjang daripada sholatnya. Ya. Nah, padahal bukan itu maksud daripada hadis ini. Ketika Nabi mengatakan fa'atilus sholah, panjangkanlah sholat. Ya, ini tentunya pada Jumatan ya. Ketika Nabi mengatakan panjangkanlah sholat, tapi Nabi ketika memimpin sholat Jumat itu Nabi sering membaca rakaat pertama surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Ayat kedua membaca Al-Ghasyiyah. Ya, itu kira-kira kalau di menitnya itu ada 7 ya, 10 sampai 7 menit. Ya. Nah, berarti kalau kita memahami bahwasanya pendekan khutbah berarti khutbahnya cukup 5 menit. Ya, tidak seperti itu. Artinya panjangkan sholat ya sesuai dengan menurut ukuran sholat ya, menurut ukurannya sholatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi mengatakan panjangkan sholat, tapi Nabi sendiri memakai surah Al-A'la dan juga surah Al-Ghasyiyah di sholat Jumat, berarti itu sudah ukuran sholat yang panjang bagi Nabi Muhammad SAW, prakteknya Rasulullah SAW. Dan pendekkan khutbah dari durasi khutbah yang normal ya. Kalau khutbah yang normal itu kan biasanya panjangnya itu 30 menit ya, 30 menit dan lain sebagainya. Tapi ketika sholat Jumat pendekkan dari sesuai durasi khutbah yang normal. Ya, artinya 15 menit itu sudah pendek menurut ukuran durasi khutbah. Ya, jadi bukan maknanya adalah khutbah itu harus lebih pendek daripada sholatnya, tidak. Ya, padahal kan Nabi sholatnya ketika imam ya
lebih banyak membaca Sabbihisma di rakaat pertama, Al-Ghasyiyah di rakaat kedua, itu mungkin paling maksimal 10 menit lah. Ya, apakah berarti khutbahnya cuma 5 menit? Tidak. Ya, tapi sholatnya ya pendek, panjangkan sholatnya sesuai ukuran sholat. Ya, dan pendekkan khutbahnya sesuai dengan durasi khutbah dalam keadaan durasi yang normal kan. Kalau orang itu berkhutbah kan biasanya 40 menit, 30 menit, pendekkan lebih daripada itu. Ya, jadi kadang ya situasi itu kan panjang pendeknya itu tergantung situasi. Sebagaimana kalau kita katakan banyak sedikitnya tergantung situasi. Kalau saya katakan makan rambutan 5 buah, banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau saya katakan makan durian 5 buah, banyak atau sedikit? Banyak. Ya, jadi kan banyak sedikit itu tergantung situasi. Begitu juga ya ketika Nabi mengatakan panjangkan sholat dan pendekkan khutbah, bukan berarti khutbahnya itu lebih pendek daripada sholatnya. Ya, seperti itu. Ya, sesuai dengan praktek Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi jangan berarti panjangkan sholat ya. Justru dia baca ad-duha, dia baca al-ikhlas di sholat Jumat. Ya, panjangnya ya standarnya panjangnya Nabi itu adalah membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la dan juga Al-Ghasyiyah. Ya, lebih panjang daripada itu lebih bagus lagi. Ya, karena itu memang perintah Nabi Muhammad SAW. Dan juga diantara hikmah jika seseorang itu memendekkan khutbah, ya karena kan khutbah itu durasinya sedikit, maka seseorang dan juga orang itu ketika makmum itu dilarang untuk mencatat, dilarang untuk melakukan hal-hal yang mungkin ingin mendapatkan faedah kecuali dengan mengandalkan pendengaran. Maka khutbah yang ringkas, khutbah yang pendek itu akan mampu diingat oleh jamaah nanti meskipun mungkin pulang ke rumah. Oh, tadi khutbahnya masalah ini, kesimpulannya ini. Beda kalau kita kajian meskipun lama-lama tidak masalah karena orang bisa mencatat dan lain sebagainya. Tapi kalau khutbah itu hanya mengandalkan pendengaran karena seseorang tidak boleh melakukan kegiatan apapun selain mendengar, maka dianjurkan dengan memendekkan khutbah. Nah, kemudian juga di samping juga agar orang-orang itu tidak bosan, ya, bosan tertidur, yang mana kalau tertidur itu bisa membatalkan pahala daripada Jumatnya seseorang, ya. Juga jangan sampai ketika khutbah itu panjang-panjang, kita sudah membacakan ayat, orang akan justru tidak senang dengan mendengarkan ayat, ya, justru kesal. Ya, kesalnya bukan karena tapi karena panjangnya khotib itu berkhutbah, akhirnya orang pun ikut-ikutan tidak senang dengan mendengarkan nasihat. Ya, jangan sampai hal itu terjadi. Ya, jadi ya seseorang itu khotib itu dianjurkan untuk memendekkan atau meringkas khutbah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah wa yusannu ayyusallimal khatibu 'alal ma'mumin idza aqbala 'alaihim. Dan sunnahkan khotib itu mengucapkan salam ya jika sudah menghadap kepada makmum, ya. Misalkan khotib sudah naik ke mimbar dan posisinya sudah mantap menghadap ke makmum, maka dimulailah dengan salam, ya. Di qaulihi Jabir radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sha'ada al-mimbar sallam. Adalah Rasulullah jika sudah naik di atas mimbar maka beliau mengucapkan salam. Ya, meskipun ketika sudah masuk masjid mengucapkan salam ya tidak masalah. Maka ketika naik di mimbar maka harus disunnahkan untuk mengucapkan salam kembali kepada makmum. Kemudian yusannu ayyajlisa 'alal mimbar ila faragil muadzin. Kemudian disunnahkan juga khatib itu tetap duduk di atas mimbar sampai muazin itu selesai. Ya, ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk di atas mimbar, itu disunnahkan tetap duduk di atas mimbar sampai muazin itu selesai mengumandangkan azan. Di qaulihi Ibnu Umar, ya, sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu idza sa'ada al-mimbar hatta yafrugul muadzin tsumma yakum fayakhutub. Ya, dan Nabi itu tetap berada di atas mimbar sampai muazin selesai, ya, kemudian beliau berdiri dan memulai khutbahnya. Kemudian selanjutnya adalah wa yusannu ayyatamin khatibu ala asa wa nahwiha. Disunnahkan seorang khatib itu berpegangan pada tongkat atau yang sejenis dengan tongkat, ya. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari itu Nabi berpegangan pada tongkat, juga kadang Nabi berpegangan pada busur. Ya, busur panah, itu disunnahkan. Tapi kalau misalkan ketika kita naik mimbar dan kita tidak mendapatkan tongkat, di situ tidak disiapkan tongkat oleh masjid, ya jangan dipaksakan juga untuk mencari yang sepadan dengan tongkat. Ya, dia dapat sapu, ya dia pegang sapu, ya katanya yang penting dia pegang ya semacam tongkat, tidak dipaksakan juga. Karena memang sebenarnya sunnah ini
itu karena diperselisihkan para ulama. Apakah memang ketika Nabi itu bertopang ya dengan tongkat, memegang tongkat, apakah itu hanya untuk menopang ya? Karena kan mimbarnya Nabi itu kan agak rawan untuk beliau bisa jatuh dari anak tangga yang kedua. Jadi kadang Nabi itu memegang tongkat ya. Disitulah para ulama berselisih. Kira-kira itu merupakan sunnah atau memang hanya untuk kebutuhan lil haja atau litashri'. Lil haja karena Nabi agar tidak terjatuh dengan memegang tongkat atau memegang busur panah. Ya, tapi wallahu taala alam ya, untuk lebih menghindari khilaf ya, kalau memang ada tongkat maka kita memegang tongkat kalau memang disediakan tongkat. Tapi kalau tidak ya, kita tidak perlu mencari-cari untuk ketika khutbah dengan memegang tongkat. Kemudian yusannu lil khatib ay yaqsuda tilqa wajhi li fi'li dzat sallallahu alaihi wasallam dzalik. Ya, kemudian disunnahkan bagi khatib itu agar pandangannya atau agar wajahnya itu pandangannya menghadap ke jamaah, sebagaimana hal itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan jadi bagi khatib itu ketika berkhutbah itu pandangannya dan wajahnya itu selalu senantiasa mengharapkan ke jamaah ya. Makanya adapun khatib yang senantiasa membaca teks itu hendaknya sekali-kali ya menghadapkan pandangannya dan wajahnya itu ke jamaah. Jangan sepenuhnya dari assalamualaikum, dari puji-pujian sampai doa itu selalu menghadap ke teks ya. Itu menyelisih sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekira itu jamaah sekalian terkait tentang sunnah-sunnah yang perlu dilakukan oleh khatib ya ketika khutbah Jumat. Ya. Isya sampai sudah. Ya, saya kira itu insya Allah kita akan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya terkait tentang yang diharamkan ketika Jumat, yang dilakukan ketika haram yang dilakukan ketika Jumat, kemudian sunnah terkait sholat sunnah Jumat dan lain sebagainya. Sekira itu semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terus saya kita sudah mendengarkan pemaparan mengenai lanjutan dari pembahasan sholat Jumat. Mungkin dari jamaah ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak saya bertanya. Iya. Ada yang bertanya? Kalau bisa, ada yang mengatakan bahwa kenapa sholat Jumat itu 2 rakaat? Dikarenakan karena ada khutbah itu mengganti 2 rakaat. Boleh tidak sejamaah atau khatib minum saat khutbah? Minum. Iya. Oke. Nah, karena kan kalau khatib di atas itu mungkin lagi serat tenggorokannya. Iya. Itu minum gitu. Boleh tidak? Atau jamaahnya gitu. Disiapkan minum di depannya terus lagi khatib haus atau tenggorokannya gatal, nah dia boleh. Iya. Bagaimana hukum minum pada saat khutbah ya, baik khatib ataupun makmumnya? Ya, secara hukum asal itu makruh. Ya, makruh ya, minum pada saat khutbah, baik khatibnya maupun makmumnya. Kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Ya, contoh tadi ya ketika khatibnya mungkin gatal tenggorokan, ya, batuk-batuk selalu atau serak suaranya dan nanti hanya bisa hilang atau bisa sembuh ketika minum, maka di situ dibolehkan untuk minum. Ya, hilang hukum makruhnya pada itu. Adapun makmum, ya saya kira tidak ada hajat bagi makmumnya, kecuali kalau memang dia betul-betul dehidrasi, ya, dehidrasi akan bisa tumbang nanti kalau tidak minum, maka dibolehkan. Ya. Tapi kalau secara hukum asal itu makruh. Ya, bahkan kalau bagi makmum itu bisa menghilangkan ya pahala sunnah, pahala jumatannya. Ya, sebagaimana nanti ada kita bahas di bagaimana seseorang itu ketika makmum itu dilarang untuk berbicara, bahkan untuk mengatakan diam, ya, menegur orang yang berbicara dan mengatakan diam, justru dia juga berbuat sia-sia dan itu bisa menghilangkan pahala Jumatnya. Ya, bagi kalau misalkan tidak ada kebutuhan yang bisa mendesak betul-betul darurat, maka dimakruhkan untuk baik khatib itu maupun makmum untuk minum, ya, minum pada saat khutbah. Makanya khatib itu harus mempersiapkan dirinya sebelum naik khutbah, naik ke mimbar, hendaknya dia minum terlebih dahulu. Kalau disiapkan oleh oleh DKM masjid, ya. Kalau tidak ada ya terima nasib. Ya, biasanya hukum asalnya makruh, ya. Tidak ada hukumnya itu minimal makruh, ya. Tidak ada yang mengatakan mubah, boleh, makruh, ya. Jadi kalau makruh di atasnya sisa haram, ya. Tapi hukum asalnya yang terkuat adalah makruh. Wallahu taala alam. Yes.
Ada yang saya pernah dengar begitu, di saat misalnya khotib naik mimbar, kemudian dia salam, kemudian azan, dia datang, kemudian dia menunggu azan selesai. Ini jalannya azan setelah khotib naik mimbar. Ada yang mengatakan bahwa harusnya dia tidak menunggu azan itu selesai. Harusnya dia langsung sholat sunnah walaupun azan dikumandangkan, karena itu hukumnya sunnah, namun mendengarkan khutbah itu wajib hukumnya. Tadi juga bilang bahwa tidak apa-apa itu untuk menghargai azan. Kira-kira bagaimana Ustaz? Kalau dia masuk pada saat azan pertama, ya, misalkan di masjid itu kan 2 azan. Ya, ketika dia masuk di azan pertama, maka tidak masalah kalau dia menunggu dulu selesainya azan baru dia sholat sunat, ya. Tapi kalau dia masuknya di azan kedua, ya, di azan kedua artinya khatib sudah naik di mimbar, ya. Maka jangan menunggu selesainya azan baru dia sholat Jumat, ya. Maka jangan dia menunggu selesainya azan baru dia sholat sunnah, karena ada kewajiban yang menunggu setelahnya, ya. Padahal kan mendengarkan azan dan menjawab azan itu hukumnya sunnah, sedangkan mendengarkan khutbah seperti yang katakan tadi itu hukumnya wajib, dan tentunya yang wajib lebih didahulukan daripada sunnah. Ya, maka jangan menunggu selesainya azan, langsung ketika masuk langsung sholat sunnah, yaitu sholat tahiyatul masjid. Baru setelah itu duduk dan mendengarkan khutbah, Jadi jangan menunggu, karena dia seakan-akan lebih mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib nantinya. Ya, wallahu taala alam. Itu. Jadi harus kondisi seperti itu, maka yang harus dia lakukan adalah langsung melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid tanpa harus menunggu selesainya azan, tanpa harus menjawab azan atau mendengarkan azan. Itu karena kita diharuskan, diwajibkan untuk mendengarkan khutbah setelahnya. Jangan sampai kita belum selesai sholat sunnah, nanti kalau misalkan harus menunggu azan dulu, nah orang sudah khutbah, nah itu kita melalaikan salah satu kewajiban dalam rangkaian Jumatan. Itu wallahu taala alam. Iya. Nah, cukup ibu-ibu ada yang nanya, misalnya, Ustaz, boleh nggak perempuan ikut sholat Jumat? Atau Ustaz, saya sholat perempuan sholat Jumat, sholat Jumat, apakah nunggu selesai di masjid sholat, atau setelah azan saya langsung sholat dulu? Kan banyak pertanyaan kalian sebenarnya. Atau sudah tahu ya, ibu-ibu ya? Kita tahu, alhamdulillah. Sudah tahu ya? Tenang, kalau ibu-ibu tidak bertanya berarti sudah tahu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, kalau di sini sering kejadian lain khotib, lain imam. Jadi sering kejadian itu karena ya seperti itulah, belum tentu orang yang bisa khutbah bisa imam. Jadi tergantung kami di sini, kalau kami di sini kami lihat pas dia khutbah apakah secara misalnya dia mulai alhamdulillah, tapi kalau lihat kayaknya lari-lari makhrajnya ini. Innalhamdulillah, bukan hamdalillah. Jadi karena kami ambil inisiatif bahwa jadi kalau diumumkan itu tidak dilarang bahwa yang bertindak sebagai khotib sekaligus imam tidak. Kecuali kita yakin bahwa bacaan imamnya bagus, maka pasti disebut bahwa yang bertindak sebagai khotib sekaligus imam. Saya cukup ibu sekalian. Insyaallah besok Jumat berkah bagi ibu yang memiliki kelowongan waktu, silakan bergabung. Ini terbuka untuk ibu-ibu dimanapun ya. Silakan bergabung. Mau majelis taklim, mau bukan majelis taklim, mau jamaah di Telika atau di luar, itu terbuka. Karena kebaikan itu harus senantiasa dibuka, karena tidak menutup kemungkinan banyak orang sana di luar sana ingin berbuat baik, tapi ternyata tidak enggan untuk membuka diri. Sekian, semoga berkah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.